Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, makam Syekh Jumadil Kubro mungkin membingungkan banyak orang, pasalnya ada beberapa tempat yang diklaim sebagai makam sesepuhnya Wali Songo ini. Syekh Jumadil Kubro sendiri merupakan mebalik terkemuka yang menyebarkan Islam di Nusantara. Syekh Jumadil Kubro memiliki peranan yang sangat penting dalam dakwah dan penyebaran agama Islam pada zaman Majapahit. Ia mulanya menyebarkan ajaran Islam di Samudera Pasai, kemudian berkelana ke Semarang, Yogyakarta, Mojokerto hingga Wajo, Sulawesi Selatan. Berikut latar belakang kenapa Syekh Jumadil Kubro dimakam di daerah-daerah tersebut dan benarkan makam itu? Simak penjelasannya dalam video ini. Dikabarkan kedatangan Syekh Jumadil Kubro ke Wajo melalui Pelabuhan Bojo Nepo, Kabupaten Baru, sesampainya di daerah Bugis, dan Syekh Jamaluddin langsung mengislamkan salah seorang raja. Walaupun sebenarnya masuknya Islam di Sulawesi Selatan selalu dikaitkan dengan trio Datuk, yaitu Datuk R.I. Bandang, Datuk R.I. Tiro, dan Datuk Patimang dari Minangkabau, yang dalam catatan sejarah dijadikan sebagai awal diterimanya Islam di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan sekitar pada abad ke-16. Makam Syekh Jumadil Kubro di Wajo ini mulai ramai dikunjungi peziarah setelah K.H. Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur menziarahi tempat tersebut. Seperti dikutip dari website kebudayaan Kemdikbud.go.id, Syekh Jamaluddin dianggap oleh masyarakat sebagai penyebar Islam di Tosora, Wajo. Namun, hal itu sulit untuk dibuktikan keberadaannya, sebab tidak didukung oleh fakta-fakta yang memadai. Beliau diberitakan berada di Tosora, Wajo pada 1320 M, dan meninggal pada 1453 M, sebagai penyebar Islam. Jika tahun ini dijadikan patokan keberadaannya, maka mustahil bila ia adalah penyebar Islam di Tosora, Wajo. Alasannya, karena kerajaan Wajo yang ibu kotanya Tosora baru menerima agama Islam pada awal abad ke-17, yaitu pada 1610 M, atau 147 tahun setelah beliau wafat. Sementara jejak-jejak agama Islam di daerah ini tidak ditemukan pada masa beliau ada di Tosora. Oleh sebab itu, sulit dibuktikan keberadaannya jika beliau dianggap salah seorang tokoh penyebar Islam di daerah ini. Kalau demikian kenyataannya, lalu apa yang beliau lakukan selama berada di Wajo? Apalagi ia menyandang gelar Syekh. Dengan demikian, beliau memang ternyata tokoh yang misterius. Ia penyandang gelar Syekh tapi bukan penyebar Islam. Makamnya terletak di depan Masjid Tua Tosora, tapi bukan beliau yang mendirikannya. Lalu mengapa makam beliau terletak di depan Masjid Tua itu? Hal ini pun misterius, sebab Masjid Tua itu berdiri 1 abad setelah ia meninggal dunia. Lalu, apa yang dikerjakan ketika beliau berada di Tosora? Yang pasti bahwa beliau adalah seorang pedagang dan bukan penyebar agama Islam. Barang apa yang diperdagangkan itu juga tidak disertai data pendukung yang memadai. Makam Syekh Jumadil Kubro di Tosora Wajo masih belum jelas kebenarannya, perlu data-data atau literasi yang menjelaskan keberadaan Syekh Jumadil Kubro di Wajo. Wallahu a'lam bishawab. Makam Syekh Jumadil Kubro Semarang. Menurut kisah yang berkembang di masyarakat sekitar makam Syekh Jumadil Kubro Semarang, Syekh Jamaluddin Kubro melakukan perjalanan beserta rombongan para ulama yang dari Timur Tengah dan Maroko sampai ke Indonesia. Rombongannya disebut sebagai Al-Maghribi, sebutan daerah Maghrib, Maroko. Setelah bertemu di Pasai, Aceh, rombongan langsung menuju ke Pulau Jawa, tepatnya di Semarang. Karena keteladanan akhlaknya, Syekh Jumadil Kubro sangat dihormati di kerajaan Majapahit. Dakwah beliau cukup berhasil pada masa itu. Syekh Jumadil Kubro merupakan tokoh kunci proses Islamisasi tanah Jawa yang hidup sebelum Wali Songo. Seorang penyebar Islam pertama yang mampu menembus dinding kebesaran kerajaan Majapahit. Makam Syekh Jumadil Kubro ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Tiap hari ada sekitar 50 bus rombongan peziarah mengunjungi makam Syekh Jumadil Kubro di Jalan Arteri Semarang, Kecamatan Genok. Tempat parkir makin padat saat hari Sabtu atau Minggu. Makam Syekh Maulana Jumadil Kubro terdapat di Jalan Arterio Sudarsono 1 Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk Kota Semarang, tepatnya di dekat pintu keluar tol Semarang Timur. Makam ini dikelola Yayasan Syekh Jumadil Kubro sejak tahun 1995. Lokasi makam bersebelahan dengan permukiman penduduk.
Namun keberadaan makam ini dipertanyakan keabsahannya oleh KH Syarif Rahmat. Pengurus Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga ini, di dalam channel YouTube-nya, mengatakan makam Syekh Jumadil Kubro yang di Semarang adalah hoax. Berikut adalah statement KH Syarif Rahmat yang kami sadur ulang melalui channel Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Sekitar 10 tahun yang lalu saya dengan Ustaz Somad, dengan Ustaz Lukman dan teman-teman ketika akan ceramah kalau tidak salah akan ceramah di Sunan Kalijogo, kita mampir di sebuah masjid di daerah Terboyo, Semarang. Ada sebuah masjid yang sedang dirapikan, lalu di sampingnya ada ruangan yang ada kelambunya. Saya tanya kepada penjaganya, penjaga biasa penjagaan nyungguin duit maksudnya, samping kotak, Mas ini apa di dalam? Makamnya Mbah Syekh Jumadil Kubro. Hati sempat bertanya, ya opo Syekh Jumadil Kubro? Kami masuk ke dalam, dan dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita menyimpulkan, Mas, kembali ke orang tadi, rasanya di dalam nggak ada kuburannya, Mas, nggak ada jenazahnya, itu petilasan, Pak. Nah coba. Tapi hari ini tempat itu sudah dibangun mewah dan ada tulisan makam Syekh Jumadil Kubro. Bohong. Itu tempat digunakan ziarah sampai ratusan bis kumpul di situ. Itu hoax semuanya. Kebenaran atau keaslian makam Syekh Jumadil Kubro di Semarang hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Makam Syekh Jumadil Kubro, Yogyakarta. Kisah Syekh Jumadil Kubro mendirikan padepokan di sebuah lereng Gunung Merapi untuk mengisi masa tuanya setelah berdakwah di seluruh Pulau Jawa. Hingga Syekh Jumadil Kubro tutup usia dan dimakam di puncak lereng Gunung Merapi. Saat ini makam Syekh Jumadil Kubro banyak dikenal orang berlokasi di puncak Bukit Turgo, Sleman, Yogyakarta. Hingga kini makam maupun petilasan Syekh Jumadil Kubro banyak dikeramatkan dan menjadi tempat ziarah. Seperti dikutip detik.com, Kepala Padukuhan Turgo, Misran mengakui bahwa cerita mengenai petilasan itu masih simpang siur. Banyak yang mengatakan tempat itu sebagai petilasan Syekh Jumadil Kubro. Tapi lain halnya dengan Kiai Hanan dari Madura yang masih keturunan Sunan Giri mengatakan menurut manuskrip Wali Songo makam Syekh Jumadil Kubro yang asli berada di Bukit Pelawangan, Kaliurang, Yogyakarta. Syekh Jumadil Kubro versi dari sebagian manuskrip. Nah, ini Syekh Jumadil Kubro namanya adalah Syekh Ahmad. Nah, beliau dimakamkan di puncak Bukit Pelawangan, Kaliurang. Jadi beliau dimakamkan di puncak Bukit Pelawangan, daerah Kaliurang. Mungkin ini di daerah Yogyakarta ya, kalau nggak salah, di mana di daerah Yogyakarta ya. Jika dilihat dari peta Google, Bukit Turgo dan Bukit Pelawang adalah dua tempat yang berbeda. Lalu apakah ada makam tua di daerah Bukit Pelawangan? Jika ada yang mengetahui silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Makam Syekh Jumadil Kubro, Troloyo, Mojokerto. Syekh Jumadil Kubro merupakan ulama besar yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Ia merupakan golongan penyebar agama Islam pertama di wilayah Nusantara. Karena kemahirannya dalam berdakwah itulah dirinya diperintah Sultan Turki Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kerajaan Majapahit. Saat berdakwah di Majapahit, Syekh Jumadil Kubro menggunakan cara dengan berdagang dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain secara sembunyi-sembunyi. Hal itu lantaran ia merasa dakwah secara terang-terangan belum bisa dilakukan karena hal tersebut akan mengundang kemurkaan Kerajaan Majapahit. Cara Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam di Kerajaan Majapahit dilakukan secara pelan dan pasti, sehingga ia sangat disegani oleh masyarakat maupun keluarga kerajaan. Dalam menyebarkan ajaran Islam di lingkungan kerajaan, Syekh Jumadil Kubro mendekati para bangsawan dan penguasa untuk mengenalkan bagaimana ajaran Islam yang dibawanya itu.
Syekh Jumadil Kubro menetap di Trowulan hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di Kompleks Makam Islam kuno itu terletak di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan. Tepatnya sekitar 500 meter ke arah selatan dari Pendopo Agung Trowulan, serta sekitar 1 km dari Museum Majapahit dan Kolam Segaran. Cara berdakwah Syekh Jumadil Kubro adalah langsung datang ke pusat kota Majapahit di Trowulan, Mojokerto saat ini. Hal itu dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro mengikuti jejak para nabi dalam berdakwah. Gus Baha dalam sebuah tayangan YouTube menjelaskan jika mengikuti metode ini, ia yakin makam di Trowulan Mojokerto adalah yang asli. Nah, karena bapaknya Ibrahim Asmorokondi itu wali itu kan ya orang alim, makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti nabi, syaratnya nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto, karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makamnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro, ummal qura, wa man haulaha. Nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Itu disebut arsalna ilaihimus. Nah utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah dhewean kan repot. Wa Allahu a'lam bishawab. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menghibur Jekonars. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.